Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة الله fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an melalui kacamata ulumul Quran, yaitu ilmu Al-Quran yang melihat kitab suci Al-Quran dari berbagai macam aspek, berbagai macam sisinya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lanjutan materi-materi sebelumnya. Yang telah kita bahas adalah Asma'ul Quran bil Quran, dengan berbagai macam variasinya. Al-Quran memberikan penjelasan sekaligus memperkenalkan dirinya kepada kita semua bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan jaminan kemudahan untuk mempelajari, cara membacanya, mengetahui isi kandungannya, juga mengamalkannya. Itu Allah jamin berikan kemudahan. Juga dengan memperkenalkan diri Al-Quran melalui Asma'ul Quran bil Quran, memberikan informasi kepada kita tata cara membaca Quran, kemudian termasuk aduan Rasulullah pada yaumil qiyamah, termasuk juga ternyata Al-Quran itu adalah sebagai syifa wa rahmah, ya, penyembuh segala penyakit ruhania dan menjadi rahmat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Asma'ul Quran bil Kitab, yaitu lanjutan pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Fatir, surah 35 ayat 29. Sebuah informasi yang sangat luar biasa buat kita semua. Pada surah Fatir ayat 29, surah 35 ini memberikan informasi bahwa, ya, kalau kita mempunyai 3 kegiatan atau perbuatan pada kandungan ayat ini, dijamin hidup kita tidak akan merugi. Allah akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan.
Kenapa? Allah juga paham bahwa kebanyakan manusia itu sering hitung-hitungan, ada untungnya atau tidak ya, untungnya banyak atau tidak ya. Nah, Allah memakai kata tijarah ya, yaitu perniagaan. Nah, dalam konteks ayat ini secara sistematis dengan menggunakan bahasa Al-Quran yang sangat luar biasa ya. Kalau kita nanti sedikit demi sedikit kita paham, kita akrab dengan kitab suci Al-Quran, maka mulai ayat ini pun sebuah pelajaran yang sangat penting buat kita semua, khususnya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatsluna kitaballah. Innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kitab suci Al-Quran secara kontinu, secara istiqomah, secara terus-menerus, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tetapi yang disebut dengan mastata'tum, kemampuan kita masing-masing itu adalah bukan dalam arti yang pasif tetapi aktif, cuma kadarnya terus kita tingkatkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menggunakan redaksi yatsluna kitaballah, yaitu dari asal kata tala yatslu ya, membaca yang diikuti ya, dengan pemahaman yang baik, juga sekaligus mengaplikasikan, mengamalkan kandungan-kandungan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, sehingga sangat tepat sekali, sangat luar biasa reaksinya dengan menggunakan yatsluna kitaballah. Sementara yang kita pahami, wahyu pertama adalah dari kata qara'a ya, yaqra'u iqra', bacalah. Dalam konteks ketika iqra' itu perintah membaca, semua dibaca ya, membaca alam ya, membaca lingkungan, membaca diri kita, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab klasik misalkan, semua adalah iqra'. Dan di situ memang bagaimana agar kita itu bisa melakukan revolusi membaca. Karena kita dengan banyak membaca, tentunya wawasan kita menjadi luas, ilmu pengetahuan kita banyak. Oleh sebab itu iqra', walaupun di situ iqra'-nya adalah iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu diikuti iqra'-nya itu dengan menyebut nama Rabb ya, nama Allah yang telah menciptakan kita. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan landasannya Allah, selalu menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu sisi apapun kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan mempunyai nilai ibadah, keduanya menjadi sebuah pengawasan buat kita bahwa apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dicatat oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat raqib dan atid. Sebelah kanan kiri kita ada dua malaikat yang rajin mencatat amal-amal ibadah kita. Kemudian kedua adalah rotala tartila, membaca kitab suci Al-Quran secara khusus pada surah Al-Muzammil ayat 4, yaitu bagaimana agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, juga sekaligus memahami kandungan yang kita baca. Nah, di situ pun belum selesai, belum tuntas. Kenapa? Karena bisa saja kalau hanya mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, kemudian memahami kandungannya dengan baik juga, tetapi belum sempat mengamalkan isi kandungannya, itu khawatir yang terjadi itu adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Amar ma'ruf nyambi mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang bahaya ketika baru sampai waratil Qur'ana tartila, sehingga Allah menyampaikan
firman-Nya pada surah Fatir itu dengan kata-kata yatsluna kitaballah, yaitu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, juga sekaligus mempraktekkan, mengamalkan pesan-pesan disampaikan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya misalkan kita itu membaca Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri orang bertakwa itu yaitu dia selalu berupaya mendermakan sebagian hartanya. Jadi kita itu harus menjadi orang dermawan. Kemudian juga mampu menahan emosi, mampu menahan amarah dalam arti luas. Juga mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini kan ciri-ciri yang bertakwa. Berarti kita pun harus mempunyai sifat-sifat tersebut. Juga Allah perintahkan agar kita banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, misalkan yang pendek, kemudian ada yang sedang, ada yang persilakan. Nah, ini dalam rangka contoh aplikasi ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, kemudian pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk contoh lain, misalkan ketika kita membaca surah Hud ayat 75 surah 11, di situ ada pujian Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu benar-benar penyantun, lemah lembut, murah hati, juga awah, tidak mau orang lain menderita, tidak mau orang lain sengsara, tidak mau orang lain kesulitan, kesusahan. Muncullah sifat penolong. Juga munib. Nabi Ibrahim AS selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertobat, dengan melaksanakan tuntunan-tuntunnya, perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, ini contoh-contoh yatsluna kitaballah, agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Sedikit demi sedikit kita mempelajari pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran, kemudian kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat ini juga sejalan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah surah 2 ayat 129 dalam sebuah doa, Rabbana wa basbim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmata zakihim innaka antal azizul hakim. Nah, doa ini dalam literatur Nabi Ibrahim panjatkan setelah selesai membangun Ka'bah yang dibantu oleh putranya tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti itu diutus seorang rasul yang akan membacakan kitab Allah, itu kitab suci Al-Quran. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah kabulkan setelah sekian ribu tahun. Doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim AS Allah kabulkan setelah ribuan tahun. Karena kita tahu dalam literatur bahwa Nabi Ibrahim AS itu lahir sekitar 2166 sebelum Masehi. Tinggal ditambah ketika membangun Ka'bah itu diperkirakan ya usianya itu ya mungkin sekitar 100 tahunan sekian gitu ya. Jaraknya ribuan tahun. Nah, yang didoa oleh Nabi Ibrahim, yang dimohonkan kepada Allah itu yatslu ya. Kata-kata yatlu sama dengan kata yatsluna kita bawa ini, yaitu agar diutus seorang rasul yang akan membacakan kitab Allah ya, mengajarkan kepada para sahabatnya bacaan Qur'annya secara baik dan benar, kemudian
memahami isi kandungannya sekaligus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau. Sehingga saat itu ya, para sahabat Rasulullah seakan-akan Al-Quran berjalan di muka bumi. Dan betapapun sibuknya mereka ya, tetapi tetap menjadikan Al-Quran adalah menu utama ya, pekerjaan utama ya. Walaupun banyak kesibukan, tetapi selalu berusaha untuk memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian ayat ini juga sejalan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kita pun berusaha, kita berupaya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami kandungannya. Kemudian kita pun berusaha untuk mempraktekkan pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua tentunya menuju yasluna kitab Allah ya, dengan upaya kita, dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Yang penting adalah ada kemauan, ada keinginan untuk mencapainya. Walaupun misalkan kita banyak kegiatan, banyak kesibukan, tetapi bagaimana agar kita selalu pikirkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai menu utama kehidupan kita. Tiada hari tanpa membaca kitab suci Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat sejarah kembali, untuk mendapatkan wahyu kitab suci Al-Quran itu tidak mudah ya, bertahun-tahun Rasulullah setiap Ramadan bertahanus di Gua Hira. Kemudian periodenya ya, di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, kurang lebih 23 tahun, waktu yang panjang. Sekarang kitab suci Al-Quran sudah sampai di rumah-rumah kita. Memang tentunya sangat ideal agar kita semua sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, di rumah-rumah kita itu memang sudah semestinya kita itu mempunyai perpustakaan mini. Apa tuh perpustakaan mini? Ya, perpustakaan yaitu menyangkut materi-materi khusus yang sangat penting di dalam membangun interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Misalkan ada satu mushaf Al-Quran, khusus mushafnya saja untuk membaca. Kedua, ada Al-Quran dan terjemahnya. Nah, ketiga, ada tafsirnya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat terjemahnya saja, ya seperti yang sekarang dijelaskan ini sudah gabungan antara terjemah dengan tafsirnya dan dengan berbagai macam literaturnya. Itu. Terjemah itu global. Nah, dengan tafsir itu, oh, diketahui ayat ini maksudnya begini. Karena sekarang banyak kemudahan, bahkan kitab tafsir banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir Said Qutb ya, termasuk tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wabah Zuhaili, juga ada tafsir karya orang kita ya, Buya Hamka, kayak Profesor Mahmud Yunus, juga ada Profesor Dr. M. Quraish Shihab ya, tafsir Al-Misbah. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang ada di perpustakaan mini kita. Kemudian juga ada sirah nabawiyahnya ya, ada sirah sahabatnya, kemudian ada fikihnya. Misalkan sekarang sudah terbit fikih 4 madhab, supaya kita mempunyai wawasan yang luas. Kemudian dari sisi sejarahnya ya, dari sisi akidah akhlaknya, ini termasuk kebutuhan kita, dalam arti kita itu harus mempunyai di rumah kita perpustakaan mini. Memang kita akui bahwa kita bangsa Indonesia ya, mohon maaf dibandingkan dengan negara-negara lain itu kualitas tingkat membaca kita itu sangat rendah. Oleh sebab itu tentunya melalui uraian ini ya, memberikan sebuah motivasi, menggugah khususnya bagi pribadi saya untuk terus rajin membaca Quran, rajin membaca literatur-literatur, sehingga kita mempunyai wawasan yang sangat luas.
Ingat bahwa untuk mendapatkan wahyu Al-Quran tidak mudah. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan ketika Al-Quran sekarang sudah hadir di hadapan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa aqamus sholah, yaitu melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Kebetulan saat ini sudah masuk pada Syahrul Rajab, bulan Rajab, yaitu ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memahami Isra Mi'raj ini, yaitu mengandung perintah melaksanakan ibadah sholat, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dan tentunya kita sebagai umat Islam yang hidup zaman sekarang akan lebih memahami dengan sebenarnya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sekarang paham teknologi, ya. Manusia biasa saja sekarang, para ilmuwan sampai ke bulan misalkan, ya. Gak tahu nanti kemana lagi gitu ya. Nah, Rasulullah itu yang memberangkatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sangat mudah tentunya. Banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa tentunya ketika Isra Mi'raj itu. Itu satu sisi ya memberikan informasi kepada kita, ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa khususiyah, ya. Anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga Rasulullah juga memberikan kepada kita sebuah motivasi, penghargaan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Oleh sebab itu tentunya perbanyaklah ibadah salat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, termasuk dalam konteks ayat ini adalah wa aqamus shalah, dan melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat-salat sunnah lainnya. Di mana ibadah salat itu tadi hadiah istimewa yang Allah berikan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata dengan melaksanakan ibadah sholat, tentunya dengan sholat yang baik, yang benar, ya, penuh kekhusyuan, kemudian dalam sholatnya juga kita mentadaburi, ya, merenungkan, memahami ayat-ayat yang kita baca, juga disertai dengan min khasyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salat yang kita lakukan. Karena dalam literatur, khususnya dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu di situ diberikan informasi bahwa salat, ya, tanpa pemahaman yang baik terhadap teks-teks Al-Quran yang kita baca, itu seperti jasad bila ruhi, jasad tanpa ruh, yaitu seperti orang yang mati, kurang bermanfaat, bahkan mungkin tidak bermanfaat. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi kita agar kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat itu di samping sesuai dengan rukun dan syaratnya, ya, tadi mentadaburi, memahami isi-isi kandungan Al-Quran yang kita baca, kemudian ada tumaninahnya. Kemudian satu sisi lain bahwa dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah motivasi yang luar biasa. Kata beliau, "Ju'ilat qurratu aini bis salat." Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku yaitu dengan melaksanakan ibadah salat. Dengan melaksanakan ibadah salat. Oleh sebab itu tentunya berarti salah satu kunci hidup kita agar hidup kita tenang, agar kita hidup bahagia, agar hidup kita sukses adalah dengan memperbanyak ibadah salat. Salat yang wajib sudah terukur. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kalau bahasa Sunda itu lohor, zuhur itu, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Maka oleh orang Sunda itu, Islam itu gitu, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu orang Sunda itu ya. Nah, melalui sabda Rasul tersebut,
itu memberikan sebuah motivasi kepada kita agar kita hidup penuh dengan ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Nah, perbanyaklah ibadah sholat, khususnya tentunya menyangkut sholat sunnah. Ini semua adalah oleh-oleh daripada Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholatnya tentunya yang kita harapkan dalam konteks ayat ini, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat yang mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan yang mungkar. Para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Itu orang-orang yang Allah berikan rezeki kepada mereka itu, kemudian mereka nafkahkan, mereka dermakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, yang kesusahan, baik secara sembunyi-sembunyi siron maupun wa alaniyah, terang-terangan. Dua-duanya diperbolehkan dalam ayat ini. Yang penting jaga niat kita. Nah, lebih baik kita fokuskan. Kenapa? Ajaran Islam itu sebenarnya ajaran yang sangat sempurna ketika dilakukan secara kolektif. Tetapi kalau dilakukan tidak kolektif, tidak kebersamaan, ya sulit. Seperti saat ini ya, kemiskinan bertambah, ya, pengangguran tambah banyak, kebodohan juga di mana-mana. Kenapa? Karena pada prinsip dasarnya itu, salah satunya itu tidak menggunakan konsep kitab suci Al-Quran. Andai kata semua konsep dikembalikan kepada konsep kitab suci Al-Quran, yaitu setiap keluarga menyelesaikan masalah-masalah keluarga masing-masing. Misalkan saudara kita itu ada 5 saudara. Nah, di antara 5 saudara itu ya memang sudah sesuai dengan sunatullah ya. Kadang ada yang sukses, ada kekurangan. Nah, bagaimana bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan problema-problema yang dihadapinya? Yaitu dengan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Ini yang harus kita praktekkan seperti itu. Jadi secara kolektif, keluarga A menyelesaikan keluarganya, keluarga B menyelesaikan keluarga B-nya, keluarga C juga menyelesaikan masalahnya keluarga C. Itu secara kolektif tentunya akan bisa selesai setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, kita bentuk kembali, yaitu Baitul Mal. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin, itu semua 8 asnaf itu bisa diselesaikan dengan baik, bahkan masih ada kelebihan harta. Tetapi saat ini di Indonesia khususnya 1 asnaf saja, yaitu fakir miskin misalnya. Ya, fakir dan miskin berarti. Itu tidak bisa selesai. Kenapa? Oh, karena ternyata memang belum maksimal ya. Maksimal apa? Maksimalnya khususnya para muzakinya ya, sepertinya tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Zakat itu memang ujian berat bagi orang-orang yang lemah imannya. Tentunya tidak mungkin mengeluarkan zakat maksimal. Zakatnya dibuat minimalis karena ujian. Kalau masih punya uang 10 juta ya masih 250.000. Kalau sudah punya uang 1 miliar 25 juta minimalnya itu. Nah, kalau sudah punya uang misalkan 20 miliar, sudah berapa yang dikeluarkan? Itu berat. Nah, ini terbukti dalam informasi. Misalkan beberapa tahun yang lalu ya, diperkirakan zakat mal Indonesia itu terkumpul ya sekitar 217 triliun. Ternyata yang kumpul hanya 21,7 triliun. Nah, ini berarti banyak yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini adalah dalam konteks wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
Nah, kalau kita melakukan perbuatan ini setiap hari, yaitu membaca kitab suci Al-Quran, melaksanakan ibadah sholat, juga mendermakan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kemiskinan, ya terutama saat ini tentunya kita konsentrasikan untuk menolong saudara kita. Yang paling afdal adalah melalui sarana pendidikan. Bagaimana agar kita mampu mencetak sarjana-sarjana, ya, apalagi sampai mencetak doktor-doktor muda, ya, dengan saling tolong-menolong ini dengan harta yang kita dermakan itu tentunya sangat lebih bagus. Mereka itulah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu yaitu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi selamanya. Kemudian yufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, ya. Kemudian Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan daripada karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Syakur, Maha mensyukuri. Oleh sebab itu para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi, pahami, ya, surah Fatir surah 15 ayat 29 30 ini kita jadikan sebagai acuan hidup kita, agar kita setiap hari kita isi dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran, kemudian melaksanakan ibadah sholat, ya, juga kita dermakan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah dengan 3 perbuatan kita akan mengantarkan kehidupan kita, ya, perniagaan kita sukses, ya, beruntung, bahagia. Juga ditambah lagi dengan kita berusaha untuk berbuat kebaikan-kebaikan, juga menebarkan nilai-nilai kebaikan di dalam masyarakat, sehingga kita berharap hidup di dunia ini yang sebentar ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan. Dan ketika kita menghadap Allah, kita berharap agar Allah memberikan maghfirah, ampunannya kepada kita, rahmatnya, kasih sayang kita, dan kelak memasukkan ke dalam surga serta mendapatkan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.